فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, teman. Kita masuk pada ayat yang ke 48 dari surat Ali Imran. Dari surat Al-Maidah. Datang. Baca sama. Baca ayatnya, ayat 48 sampai 50. Wa muhaiminan alaih. Wa minhaja. Pas-paskan wakaf-wakafnya biar enak artinya itu dipas-paskan wakaf. Walau sya Allah. Liyabluwakum. Wasil. Wa anihkum. Enggak ada wawnya. Wahdharhum ayyaftinuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dan kami telah menurunkan juga untukmu sebuah kitab dengan kebenaran. Ini kembalinya bisa kepada anzalnanya bil haqqnya atau bisa juga kepada kitab. Kami turunkan dengan al-haq. Benar-benar kami menurunkannya, kami yang menurunkannya. Bukan siapa-siapa yang menurunkannya, adalah benar kami. Ini kalau kembalinya kepada anzalna. Bisa juga bil haqqnya kembali kepada kitab. Kitab tersebut ketika turun bil haq dengan membawa al-haq, dengan membawa kebenaran. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang Taurat, kemudian setelahnya tentang Injil, sekarang Allah akan menyebutkan tentang Al-Qur'an. Nah, paham urutannya ya? Kemarin awalnya tentang orang-orang Yahudi yang mendapatkan kitab Taurat, kemudian setelahnya kemarin tentang Nabi Isa yang diberi kitab Injil sebagai penyempurna dari Taurat. Sekarang Allah sebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab tersebut juga membenarkan apa yang ada sebelumnya berupa kitab. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai pemutus atasnya, sebagai syahid dan pemutus, hakimun alal kutubis sabiqah, sebagai hakim yang memutuskan perkara kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga kitab ini hakimnya. Al-Quran ini adalah hakimnya. Yang dikatakan oleh kitab ini al-haq, maka itu adalah al-haq.
yang wajib untuk diterima. Yang dikatakan oleh kitab ini sebagai batil atau ditolak oleh kitab ini, maka itu tertolak. Sehingga tolak ukurnya, standarnya sekarang adalah dengan menggunakan kitab ini. Nah, ini maknanya muhaimin. Dia juga membenarkan secara ajaran-ajaran intinya itu sama antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Terutama perkara-perkara yang punya kemaslahatan yang bersifat umum. Seperti tauhid, kemudian prinsip keadilan, dan yang lain-lainnya, akhlak yang mulia. Ini sama antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka wahai Nabi, hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Sebagaimana orang-orang sebelumnya diperintahkan untuk berhukum dengan kitabnya, maka Rasul juga sekarang diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan hukumnya Al-Quran. Nah, wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsunya mereka. Amma ja'aka minal haq, dan engkau berpaling dari apa yang datang kepadamu berupa al-haq. Jangan demi mengikuti hawa nafsu mereka engkau tinggalkan, ya rahmatullah, engkau tinggalkan al-haq, kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masing dari kalian sudah kami buatkan jalannya dan syariatnya sendiri-sendiri. Salatnya, puasanya, dalam hal-hal ibadahnya, syariatnya, cara beribadahnya, ini beda-beda antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian satu umat saja. Di atas satu syariat semuanya Allah bisa. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Dia datangkan kepada kalian. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Ilallahi marji'ukum. Ini alasannya. Kenapa harus bersegera melakukan kebaikan? Ilallahi marji'ukum jami'an. Karena Allah adalah tempat kembali kalian semuanya. Untuk kemudian nanti kalian akan mendapatkan balasan dari kebaikan kalian itu. Kebaikan kalian itu tidak akan sia-sia, kan akan dapat balasan dari itu semua. Maka berlomba-lomba. Karena kalian akan kembali kepada Allah semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Allah SWT nanti akan mengabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian perselisihkan. Mana yang benar, mana yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah mengatakan dalam surat ini, dalam ayat ini, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi sebuah kitab, alladzi huwal Qur'anul azim, yang mana kitab itu adalah bernama Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung. Afdalul kutubi wa ajalluha, kitab yang paling afdal dan yang paling mulia. Ajal, jalil. Bil haq, dengan kebenaran. Ay inzalan bil haqqi, yaitu penurunannya yang membawa apa? Kebenaran. Benar-benar secara al-haq memang kami yang menurunkannya. Ini kalau kembalinya kemana bilhaqnya? Anzalna. Wa mustamilan alal haqqi, dan kitab tersebut mencakup, berisi, mengandung apa? Kebenaran. Ini kalau bilhaqnya kembali kepada kitab. Oh, ini kan jar majrur ini kan perlu muta'alliq, ya. Jar majrur itu kan perlu punya pengait terkait dengan apa bilhaqnya ini? Bisa ada dua kemungkinan, bisa terkait anzalna bil haq, atau apa? Bil haq ini kaitannya dengan apa? Kitab. Al-kitab bil haq, kitabnya ini yang apa ini? Isinya apa? Kebenaran. Atau penurunannya itu yang bil haq. Bisa dua kemungkinan. Kan nggak bisa saja kembali ke yang pertama, bisa kembali ke yang terdekat. Nah. Ini mirip kayak bab tanazu dalam bab nahwu. Bab tanazu itu kayak rebutan mereka. Anzalna ya butuh jar majrur ini. Nah, kitabnya juga butuh apa ini? Jar majrur ini.
Kenapa dikasihkan ke anzalna? Karena dia duluan minta, karena dia duluan datang. Nah, kenapa dikasihkan ke kitab juga bisa? Karena dia yang paling apa? Dekat. Paham ya? Sehingga Al-Quran ini kaidah yang sangat sering dan sangat berharga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan juga diikuti oleh murid beliau yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya suatu makna Al-Quran itu kalau masih bisa dibawa kepada dua makna atau lebih dan tidak ada saling pertentangan di antara kedua makna tersebut, maka bawa saja kepada semua makna tersebut. Itu faedah bagus dalam tafsir. Kalau Al-Quran itu ayat itu bisa dibawa kepada dua makna sekaligus tanpa adanya saling apa tapi pertentangan, maka dibawa saja kepada semua makna itu. Sekarang kan nggak saling bertentangan antara makna pertama dengan makna yang kedua. Memang betul bahwasanya penurunannya dengan hak. Memang betul kitabnya juga berisi al-haq, sehingga nggak ada pertentangan, sehingga dibawa saja kepada dua-duanya. Bila haknya ini bisa kembali kepada anzalna, bisa kembali kepada kitab. Nah. Ini makanya kata beliau dua-dua dikembalikan oleh beliau di sini. Fi akhbarihi wa awamirihi wa nawahi, baik terkait dengan beritanya itu al-haq, wa awamirihi wa nawahi, perintahnya dan larangan-larangannya juga al-haq, juga benar itu. Enggak ada yang keliru sama sekali hukum-hukum Allah, dan juga beritanya juga enggak ada yang salah. Kalau berita kan enggak bisa disifati dengan apa ini? Kalau perintah kan nggak bisa disifati dengan benar atau apa salah. Namanya perintah, emang harus dilakukan, tapi pasti mengandung kebenaran. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini juga membenarkan kitab yang ada sebelumnya. Li'annahu syahidalaha, karena dia mempersaksikan untuk kitab tersebut. Kitab ini jadi saksi untuk kitab tersebut. Wa wafaqaha, dan mencocokinya. Wa tabaqat akhbaruhu akhbaraha, dan berita-beritanya mencocoki berita-berita kitab sebelumnya. Wa syara'iuhu al-kibar wa syara'iuhul kibara al-kibaru syara'iaha, dan syariat-syariatnya yang besar juga sama mencocoki syariat-syariat kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi syariat yang apa ini? Yang kibar, syariat-syariat yang inti, seperti ajaran tentang tauhid, prinsip untuk adil, yang lainnya. Ini apa? Sama. Ini syariat-syariat besar. Ini sama seperti kitab-kitab yang sebelumnya, mencocoki syariat kitab sebelumnya. Wa akhbarat bihi, dan ikut mengabarkannya. Dan apa yang dia kabarkan? Fasarat wujuduhu misdaqan li khabarihi. Maka keberadaan kitab itu menjadi pembenar untuk berita kitab-kitab yang sebelum. Apa yang karena khabar itu nggak mungkin berubah. Nggak mungkin Allah mengatakan dalam Injil atau dalam Taurat akan terjadi, setelah terjadi hal yang seperti ini di zaman dahulu. Kemudian datang Al-Quran menyelisih apa ini? Khabar itu. Nggak mungkin. Khabar itu nggak mungkin apa ini? Didustakan kalau sumbernya dari satu pihak. Ini kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dirubah itu perintah dan apa? Larangan. Tadi kamu nyuruh dia duduk, sekarang kamu nyuruh dia apa? Berdiri. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau khabar, nggak mungkin. Tadi kamu bilang dia habis sholat apa? Duduk. Kemudian datang berita baru, kamu bilang dia tadi habis sholat apa? Tidur misalnya. Ini pasti apa? Salah satu beritanya pasti dusta. Nggak mungkin beda. Kalau apa ini? Khabar. Kalau perintah atau larangan mungkin nggak dirubah. Mungkin. Tadi anak suruh berdiri. Kemudian sekarang anak suruh dia apa? Duduk. Bisa nggak dirubah? Bisa. Sehingga kalau berita nggak mungkin didustakan. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak mungkin apa ini? Dusta. Wa man ahsanu minallahi haditsa wa man ahsanu minallahi haditsa. Nah. Wa muhaiminan alaih. Dan kitab Al-Quran ini juga sebagai muhaimin. Tadi salah satu maknanya adalah hakimun, sebagai hakim yang memutuskan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Ai mustamilan ala mustamalat alaihil kutubi sabiqah. Ini makna lainnya. Bahwasanya makna muhaimin adalah dia mencakup apa yang dikandung oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Semua kebaikan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu semuanya ada di dalam apa? Al-Quran, dan tidak sebaliknya. Ini namanya muhaimin. Semua kebaikan yang ada di dalam kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran dan tidak apa?
sebaliknya. Kebaikan yang ada dalam Al-Quran belum tentu ada di dalam kitab yang sebelumnya. Sehingga kata beliau maknanya muhaimin itu mustamilan. Dia mencakup, dia mengandung apa yang dikandung oleh kitab-kitab yang sebelumnya berupa kebaikan. Wa ziyadatan fil matalibil ilahiyati wal akhlaqin nafsiyah. Dan tambahan dalam hal tuntutan-tuntutan ilahi dan akhlak-akhlak yang berharga. Ini kelebihan ada tambahannya yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab apa ini? Sebelumnya. Dari sisi tuntutan-tuntutan ilahiyah dan juga dari sisi akhlak-akhlak yang berharga. Akhlak-akhlak yang terkait dengan pribadi. Bukan nafisah, nafsiyah. Fahuwal kitabu alladzi tatabba'a kulla haqqin. Maka ini adalah kitab yang mencari-cari, yang mengumpulkan tatabbu', yang mengumpulkan segala kebenaran. Ja'at bihil kutub fa'amara bihi, yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya dan dia memerintahkannya. Dikumpulkan kebaikan-kebaikan pada kitab yang lain, semuanya ada dalam apa ini? Al-Qur'an, dan diperintahkan juga oleh Al-Qur'an. Wa hatta alaihi, dan Al-Qur'an ini mendorongnya, mendorong kepada kebaikan tersebut. Wa aktar minat turuqil musilah ilaihi, dan kebanyakan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya. Wa huwal kitabul ladzi fihi naba'us sabiqina wal lahiqin. Ini adalah kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang yang terdahulu, sabiqin, dan orang-orang yang belakangan. Beritanya itu mencakup kejadian-kejadian terdahulu dan kejadian yang akan datang. Wa huwal kitabul ladzi fihi al-hukmu wal hikmatu wal ahkamu. Dia adalah kitab yang di dalamnya terdapat hukum atau hikam atau hukum, dan juga hikmah dan juga ahkam. Alladzi uridat alaihi al-kutubu as-sabiqah, yang dipaparkan atasnya oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Fama syahida lahu bisidqi fahuwal maqbul, maka apa saja yang dipersaksikan oleh Al-Qur'an ini dengan kebenaran maka dia diterima. Wa ma syahida lahu birraddi fahuwa mardud, maka dan semua yang dipersaksikan oleh kitab ini dengan penolakan maka dia tertolak. Sehingga pemutusnya adalah apa ini? Al-Qur'an. Yang disaksikan oleh Al-Quran sebagai kebenaran maka diterima, yang dipersaksikan, yang ditolak oleh Al-Quran maka dia tertolak. Faqad dakhalahu tahrif wat tabdil, berarti telah dimasuki oleh kitab tersebut itu perubahan-perubahan. Tandanya apa? Berbeda dengan apa ini? Al-Quran. Al-Quran menolaknya, berarti kitab tersebut dulu itu ada apa ini? Ada perubahan di situ. Sudah disisipi di situ, enggak lagi asli dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa falau kana min indillah lam yukhalifu. Kalau memang yang di kitab tersebut itu masih dari Allah Subhanahu wa taala, belum dirubah, enggak akan diselisihi oleh apa ini? Al-Qur'an. Sehingga pemutusnya kalau ukurnya standar utamanya apa ini? Al-Qur'an. Ini makna Al-Qur'an sebagai apa tadi? Muhaimin. Yang dipersaksikan dengan kebenaran berarti apa itu? Benar memang itu. Ya kayak gitu, memang itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala, masih firman-Nya Allah itu. Kalau diselisih oleh Al-Quran, berarti tanda itu sudah apa ini? Dirubah. Pemutusnya adalah apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran nama lainnya apa? Muhaimin. Sebagai muhaimin, sebagai pemutus. Nah, mana yang benar, mana yang keliru dari kitab-kitab yang sebelumnya. Mana yang masih asli dari kitab-kitab sebelumnya, mana yang sudah hasil rubahan. Nah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka setelah diberi kitab, Rasul diperintahkan untuk menghukumi mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Minal hukmi syar'i alladzi anzalahu Allahu 'alaika, berupa hukum syar'i yang telah Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dan berpaling dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Aila taj'al, jangan jadikan, maknanya ittiba'a ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsu mereka, al-fasidah al-mu'aridah lil haqqi, yang telah rusak hawa nafsu mereka itu dan menentang kebenaran, badalan amma ja'aka minal haq, sebagai ganti dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Jangan jadikan pengikutanmu kepada hawa nafsu mereka yang sudah rusak itu sebagai ganti dari kebenaran yang datang kepadamu.
Fatastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sehingga engkau dengan itu telah mengganti dengan sesuatu yang rendah apa yang dulu itu lebih apa? Baik. Engkau ganti, engkau tukar. Apa yang dulu datang kepadamu berupa kebenaran dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya, yaitu mengikuti apa ini? Hawa nafsu mereka. Nah, ini ya, ikhwan, terkait dengan penurunan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji juga kitab ini sebagaimana sebelumnya Allah memuji Taurat dan juga apa ini? Injil. Injil dulu dikatakan fihi hudan wa nur. Injil, Taurat juga sama fihi hudan wa nur. Al-Qur'an ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala anzalna ilaika alkitab bil haq, dengan kebenaran, dan juga apa? Musaddiq, dan juga dia membenarkan kitab yang sebelumnya, dan juga yang terakhir tadi apa ini? Muhaimin, sebagai pemutus, sebagai hakim atas kitab-kitab yang sebelumnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.